Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 13, yaitu dengan beranggotakan saya sendiri, yaitu Muhammad Watari Barhamadatulaya, dengan NIM akhir 439, dan kemudian ada teman saya yaitu Akmal Rizky Setio Utomo dengan NIM akhir 845, dan juga teman saya yaitu Alfat Rizky Farananda dengan NIM akhir 853. Pada kesempatan kali ini kami akan sedikit membahas mengenai pajak bumi dan bangunan, yaitu berkaitan dengan mata kuliah hukum pajak kami yang diampu oleh beliau Bapak Imam Gustomi SHMH. Baik, langsung saja untuk pembahasan pertama saya serahkan kepada teman saya, yaitu Saudara Alfat. Kepadanya kami persilahkan. Oke teman-teman, mungkin kita lanjut ke pengertian PBB atau pajak bumi bangunan ini. Pajak bumi bangunan itu adalah pungutan wajib atas kepemilikan, penguasaan, atau pemanfaatan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan ekonomis. PBB khususnya ada di sektor pedesaan dan juga perkotaan. Yang kini biasanya dikelola oleh pemerintah daerah maupun pemerintah daerah-daerah yang ada di kawasan tersebut. Nah, kemudian ada jenis-jenis PBB, teman-teman. Jenis-jenis PBB itu ada dua, yaitu PBB P2, yaitu pedesaan dan perkotaan yang dikelola oleh Pemda, terdiri dari perkantoran ataupun perumahan, seperti itu, teman-teman. Terus juga ada P3, itu perkebunan atau seperti juga kayak pertambangan, itu yang dikelola oleh pemerintah pusat. Seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman, nggak cuma dari pengertian dari pajak bumi bangunan, di sini aku juga mau jelasin tentang dasar hukumnya. Pada dasarnya, memang pajak bumi bangunan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan. Kemudian juga ada di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Kemudian juga ada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan juga retribusi daerah. Selanjutnya, objek dan subjek PBB. Objek PBB adalah bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi maupun badan, kecuali objek tertentu yang dikecualikan oleh undang-undang. Pada objek bumi meliputi permukaan bumi seperti sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, dan tambang. Sedangkan objek bangunan mencakup konstruksi yang memberikan manfaat atau nilai ekonomis, seperti rumah tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, kolam renang, jalan tol, dan pagar mewah. Namun demikian, terdapat pengecualian terhadap objek pajak tertentu, antara lain yang digunakan untuk kepentingan umum, seperti tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, kegiatan sosial, kuburan, hutan lindung, perwakilan diplomatik, dan badan perwakilan internasional yang ditentukan oleh Menkyu. Ini berlaku dengan syarat lembaga tersebut tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari sumber di Indonesia. Selanjutnya, sistematika penilaian dan perhitungan PBB. Penilaian dilakukan untuk menentukan NJOP atau nilai jual objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak. Terdapat dua jenis penilaian, yaitu penilaian massal dan penilaian individual. Penilaian massal biasanya digunakan untuk objek pajak umum dengan bantuan zona nilai tanah. Sedangkan penilaian individual digunakan untuk objek khusus seperti pabrik, bandara, atau objek bernilai tinggi yang memerlukan peninjauan langsung. Dasar penilaian tanah ditentukan berdasarkan nilai pasar atau harga jual beli di daerah tersebut. Sedangkan bangunan dinilai dari biaya pembangunan baru yang dikurangi penyusutan. Dalam menghitung PBB terdapat beberapa komponen utama, yaitu NJOP, yaitu nilai tanah ditambah nilai bangunan. Kedua, NJOP TKP, yaitu batas nilai objek pajak yang tidak dikenain pajak. Dan tarif PBB yang diatur oleh pemerintah dengan tarif maksimal sebesar 0,5%. Jadi, besar kecilnya PBB ditentukan dari nilai tanah, bangunan, serta tarif yang berlaku di daerah masing-masing. Baik, teman-teman, untuk pembahasan yang selanjutnya itu berkaitan dengan prosedur pembayaran dan juga penagihan PBB. Seperti itu. Jadi, untuk prosedur pembayaran dan juga penagihan, yaitu pemerintah yang pertama adalah akan menerbitkan
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau yang kita kenal dengan SPPT, yaitu sebagai informasi jumlah pajak yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak. Kemudian pembayaran PBB itu harus dilakukan paling lambat 6 bulan setelah SPPT diterima oleh wajib pajak. Nah, saat ini pembayaran dapat dilakukan dengan lebih mudah, yaitu dengan melalui bank, kantor pos, ATM, mobile banking, atau bahkan e-commerce. Namun, apabila wajib pajak menunggak, maka pemerintah dapat melakukan tindakan penagihan mulai dari surat teguran dan kemudian ditindaklanjuti dengan surat paksa hingga bahkan penyitaan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Maka oleh karena itu, kesadaran masyarakat dalam bayar pajak tepat waktu itu sangat penting untuk mendukung pembangunan negara. Seperti itu. Jadi jika sampai batas 6 bulan itu terlewat, maka akan ada tindak tegas dari pemerintah. Kemudian yang terakhir adalah pembahasan berkaitan dengan peran dan juga manfaat dari pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan memiliki peran yang sangat besar dalam mendukung pembangunan daerah maupun kesejahteraan masyarakat. PBB menjadi salah satu sumber utama pendapatan asli daerah atau yang kita kenal sebagai PAD, yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pemerintah daerah. Dana yang diperoleh dari PBB dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan juga fasilitas umum lainnya. Selain itu, hasil penerimaan pajak juga digunakan untuk mendukung pelayanan kesehatan, pendidikan, keamanan, serta berbagai program kesejahteraan masyarakat lainnya. Tidak hanya itu, PBB juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian tata guna lahan agar pemanfaatan ruang di wilayah perkotaan maupun pedesaan dapat berjalan lebih tertata dan juga terarah. Dengan demikian, membayar pajak bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi juga bentuk kontribusi nyata masyarakat dalam mendukung pembangunan dan juga kemajuan daerah. Baik, mungkin demikianlah pemaparan dari kelompok kami mengenai dengan pajak bumi dan bangunan. Dari pembahasan yang telah disampaikan dapat dipahami bahwa PBB memiliki peran penting baik dalam sumber pendapatan daerah maupun sebagai sarana untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kami berharap materi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan juga pemahaman mengenai pentingnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian yang telah menyimak hingga habis, dan kemudian apabila banyak kurangan dalam penyampaian kami, tentu kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kurangan atau ucapan yang kurang berkenan di teman-teman. Maka kemudian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.